Selamat buat PAN. Biasanya PAN berada di bawah 2% dan elektabilitas terdongkrak dalam setiap pemilu sangat tergantung oleh profil caleg. Berdasarkan rilis dari lembaga survei politik Carta Politika pada 29 November kemarin, PAN sudah mengantongi modal awal 4% elektabilitasnya. Dalam survei tersebut yang dipilih adalah pilihan partai. Target PAN di pemilu 2024 di atas 2 digit atau masuk dalam 5 parpol terbesar. PAN masuk perolehan suara tertinggi di pemilu 2024. Berbagai terobosan politik sudah dilakukan PAN dalam upayanya mendongkrak suara. Zulkifli Hasan bersama ketum partai yang tergabung di KIB sudah melakukan pertemuan khusus. Ketua PAN sesama elit KIB sangat optimis dapat memenangkan pemilu 2024. Kenaikan elektabilitas yang terus bergerak naik disebabkan berbagai faktor internal dan eksternal pendukung. Beberapa analisa faktor kenaikan elektabilitas PAN adalah faktor internal. 1. Perubahan ideologi PAN menuju partai inklusif atau terbuka dengan platform politik nasional religius menyebabkan PAN diterima oleh masyarakat luas. PAN akan banyak mengambil suara mengambang atau swing voter dan masa pemilih partai lain. 2. Gagasan dan ide kebangsaan yang dijual PAN, terutama yang sering dikumandangkan Zulkifli Hasan, memberi dampak pencerahan modernisasi peradaban dan budaya partai. PAN semakin meyakinkan sebagai partai berbudaya tinggi, pro perubahan dan mampu menawarkan terobosan dan solusi kebangsaan dan dapat diterima semua entitas stakeholder bangsa. Faktor utama. 1. PAN memutuskan untuk bergabung dalam gerbong partai koalisi pemerintah. PAN mendapat jatah 1 menteri dan otomatis ada dalam kabinet Jokowi. Keuntungannya, PAN diberikan panggung politik nasional secara leluasa. Tidak terjadi benturan politik bagi rezim yang didukung karena PAN tegak lurus mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi. 2. Jabatan 1 Kementerian Perdagangan yang sangat strategis didukung oleh menteri yang berkarir sama dengan Jokowi, belusukan. Akibatnya, elektoral PAN naik secara signifikan seiring dengan padatnya kunjungan dan mobilitas Menteri Perdagangan yang sekaligus menjabat sebagai ketum PAN. 3. Agenda kerja ke seluruh Indonesia dibantu oleh masifnya pemberitaan di media sosial, TV, atau online dari berbagai aktivitas, baik sebagai ketua partai atau Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang belusukan ke pasar dan mendatangi berbagai seminar, peresmian ekspor perdana, dan menggelar berbagai ekspo UMKM dan perdamaian bertaraf nasional dan internasional. 4. PAN berani membuka wacana capres-capres potensial seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kebebasan mewacanakan nama capres yang dilakukan oleh kader atau simpatisan menjadi sumber informasi positif untuk PAN sebagai partai berbudaya dan menghargai sebuah perbedaan. Kebijakan tersebut tidak terjadi di partai lain seperti di PDIP, Gerindra, Golkar, dan lainnya. Masyarakat menilai positif dinamikanya pencapresan internal PAN. 5. Didukung oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh relawan atau organ capres yang berbendera biru seperti relawan Ganjar Biru Indonesia Pro Ganjar. Secara tidak langsung, berbagai kegiatan lokal atau nasional yang dilakukan relawan tersebut dalam mendukung nama capres tertentu berdampak maraknya informasi yang bertebaran di media TV atau online. Jika PAN akan menjadi partai besar dalam pemilu 2024 dan masih konsisten sebagai partai terbuka dengan politik gagasannya, PAN akan diuntungkan banyak. Jika PDIP melepaskan Ganjar sebagai capres dan pencapresan Ganjar diambil oleh KIB. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagia yang ditayang di kompasiana.com dengan judul Nempel Terus ke Jokowi dan Mewacanakan Ganjar Capres, Elektabilitas PAN Tancap Gaspol. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.